Masih dengan alat seperti biasanya, beberapa peralatan untuk membentuk bonsai. Kali ini kita mendapat kiriman tanaman kimeng sejenis ficus, dan seperti ini bentuknya. Berbagai sisi kita lihat sudut pandang yang tepat, bagaimana apakah kita akan membentuk satu arahan daripada bonsai ini. Kita bongkar dari potnya dengan akar yang sudah melingkar penuh dan ketinggiannya sejak tidak terpelihara oleh pemiliknya. Kita akan lakukan pemangkasan seperti ini sini. Setelah yakin, maka kita akan melakukan pemotongan pemangkasan secara ekstrim. Bisa jadi beberapa dahan yang dianggap pemiliknya ini penting, maka kita lakukan pemangkasan. Batang besar kita pangkas dan tinggal ranting-ranting kecil. Pada tahap awal kita mungkin belum dapat mencari bentuk daripada akan kita buat bonsai seperti apa. Jadi kita lakukan pemangkasan daripada semua daun dan kita sisakan ranting ataupun dahan utama. Kita akan membentuknya. Pastikan selalu tetap melihat daripada mana bagian depan suatu bonsai yang akan kita bentuk. Bisa jadi satu sisi bagus, satu sisinya kurang begitu menyentuh hati daripada suatu pandangan. Jadi kita harus ekstrim mengangkat dan melihat dari sisi mana. Sisi ini nampaknya bagus, kita akan lihat perakarannya, dan yang kurang ataupun tidak seharusnya akan kita lakukan pemangkasan lagi. Nampaknya dengan batang ukuran seperti ini kita lakukan untuk mengarah bonsai yang lebih pendek. Tanah kita buang dan pastikan akar-akar yang tidak berguna akan kita lakukan pemangkasan ulang. Mencari gerak dasar daripada suatu bonsai memang agak susah dan setiap orang kemungkinan berbeda-beda. Bisa jadi yang sedang kita buat kali ini adalah tidak berkenan di hati berai semua. Tetapi inilah satu seni. Jadi bisa jadi kita berbeda sudut pandang dari mana suatu bentuk bonsai. Akar tunjang yang kurang estetik bagi kita, maka kita lakukan pemangkasan ekstrim. Kita buang secara perlahan dan hati-hati, jangan sampai rusak karena akan mempengaruhi pertumbuhan akar pada persemaian berikutnya. Pastikan menggunakan gunting tajam sehingga potongan sempurna dan membentuk daripada yang kita inginkan. Akar serabut kita kurangi karena untuk menghindari penguapan. Tanaman yang tumbuh di alam liar kemungkinan susah membentuknya sesuai dengan kita inginkan karena dia tumbuh secara alami. Jadi kita membentuknya seperti ini. Kemungkinan ini kita akan buat menjadi bonsai pendek atau lebih dikenal dengan bonsai meme dengan ukuran kurang lebih daripada 5 atau 10 cm. Cabang ranting yang masih kurang kita posisikan sehingga kita kurangi. Yang jelas jika kita membentuk satu bonsai kita harus mempersiapkan daripada di mana kita akan menanamnya sehingga sudut pandang yang kita inginkan dapat terlihat. Jika masih kurang kertil ataupun mini, kita lakukan pemotongan lagi pada bagian ranting ataupun dahan utama yang besar, hingga kita hanya menyisihkan daripada pokok utama daripada bonsai. Ini adalah kimeng biasa tumbuh tahan terhadap kekeringan, tetapi semua tanaman pasti membutuhkan air untuk pertumbuhan dan perkembangannya
sehingga dapat normal dan tumbuh besar. Bonsai kita bagaimana untuk membuat suatu tanaman menjadi apa yang kita inginkan dalam bentuk suatu dalam pot. Ya, nampaknya satu sisi ini lagi harus kita kurangi karena perantingannya terlalu banyak, sehingga kita kedepannya akan membentuk ranting baru. Pastikan semua posisi rata sehingga lebih memudahkan untuk memotongnya. Kimeng biasanya memiliki getah berwarna putih dan pada bagian batangnya mempunyai coklat berbintik antara putih, dan ini adalah ciri khas daripada kimeng. Dari berbagai kita memasuki hutan, kita akan melihat bagaimana arah pertumbuhan suatu pohon. Kita akan membentuk pohon kira-kira pada daerah yang berair sehingga pertumbuhannya menyamping. Pemotongan pada bagian bawah kita buat datar sehingga bonsai ini dapat tegak nanti pada potnya. Sepertinya sudah mendekati, sudah membentuk arah tiga yang kita inginkan, tetapi masih ada kekurangannya, masih terlalu tinggi. Bagian tengah ini kita lakukan pembuangan sekali lagi sampai dengan pangkal pertumbuhannya. Sepertinya kali ini sudah cukup, sudah terlalu pendek, tetapi jika kedepannya masih terlalu tinggi maka kita lakukan pemangkasan kembali. Dan ini adalah bentuk tampilannya dari awal yang sangat rimbun dan kita lakukan pemangkasan secara ekstrim. Seperti ini bentuk kedudukannya yang kita harapkan ke depannya, dan kita lakukan pada media pot ceper sehingga mulai dapat terlihat. Kita pastikan penyiraman harus rutin dan lembab sehingga daripada tunas baru akan muncul. Oke, bye, sampai ketemu ke depannya.